kata banyak orang, film Korea itu identik dengan cerita melo yang mampu membuat sesak di hati, sehingga banyak penonton dibuat air matanya berbesmili. Nah, berhubung kita jarang nonton film Korea, kita mau cobain seberapa melonya film On Your Wedding Day ini. Karena film ini cukup terkenal, jadi nggak usah banyak bacot, kita langsung aja ke videonya. Oh shit, here we go again. Di sebuah ruangan kantor, terlihat seorang lelaki tengah dihukum oleh gurunya. Lelaki itu adalah Woo-Yun. Usut punya usut, ternyata Woo-Yun dihukum karena terlibat kungfu dengan teman di sekolahannya. Saat menahan pedihnya cambukan, muncullah seorang murid yang baru saja pindah ke sekolah ini. Namanya Sung-Hae. Disinilah awal mula mereka berkenalan. Karena kecantikannya, Sung-Hae yang merupakan murid baru digandrungi oleh murid laki-laki di sekolah. Salah satunya Taiki. Taiki kemudian mengajak kencan Sung-Hae, namun Sung-Hae meresponnya dengan mengacungkan jari tengahnya. Awal kedekatan mereka berlangsung saat Woo-Yun mengajak Sung-Hae untuk bolos pelajaran ke tempat penjual pentol. Dan keesokan harinya, saat Sung-Hae hendak masuk ke kelas, ia melihat Taiki tengah memberikan boneka di mejanya. Karena ilfil, Sung-Hae akhirnya tak jadi masuk ke kelas dan memilih pergi ke abang pentol langganannya. Namun saat hendak memanjat tebing, Sung-Hae terjatuh, tapi nggak jadi. Mereka berdua akhirnya makan pentol bareng. Saat menyantap nikmatnya pentol, Taiki datang. Karena tak ingin diganggu, Sung-Hae akhirnya menuruti nasihat Woo-Yun dengan berpura-pura berpacaran dengannya. Namun dengan syarat bahwa Woo-Yun harus berjanji tidak akan berantem lagi. Taiki yang kesal mengancam Woo-Yun dengan mengatakan hidupmu tidak akan tenang di sekolah. Scene berganti. Saat Woo-Yun tengah makan, ia didatangi oleh gerombolan gengnya Taiki. Saat itu, Taiki mengajaknya untuk beradu ilmu kanuragan. Namun karena Woo-Yun telah berjanji bahwasannya dia tidak akan berkelahi, ia mengikhlaskan segenap raganya untuk dijotos oleh Taiki dan menyebabkan mukanya bengap. Sung-Hae kemudian mengajak Woo-Yun makan di suatu tempat. Dari bibirnya yang manyun, sepintas terlihat Sung-Hae seperti akan mencium. Woo-Yun pun memancungkan bibirnya. Padahal kenyataannya, Sung-Hae hanya akan minum dari sedotan. Saat Woo-Yun mengantarkan pulang, raut muka Sung-Hae tiba-tiba berubah setelah melihat mobil yang melintas di depannya. Dan sejak saat itulah Sung-Hae terlihat murung selama di sekolah. Melihat hal tersebut, Woo-Yun bersama temannya berniat menghiburnya dengan menyanyikan sebuah lagu khusus untuk Dek Sung-Hae melalui speaker sekolah. Akhirnya, Sung-Hae bisa tersenyum kembali. Beberapa hari kemudian, mereka berdua pergi ke pantai. Woo-Yun memberikan hadiah Walkman supaya dia bisa mendengarkan lagu kesukaannya. Dan Sung-Hae pun juga memberikan hadiah berupa gambar mereka berdua tengah berciuman di telapak tangannya. Dan akhirnya mereka pun berciuman beneran. Keesokan harinya Sung-Hae tak masuk sekolah. Kemudian selepas sekolah usai, Woo-Yun berinisiatif datang ke rumah Sung-Hae untuk melihat keadaannya. Di sana ia melihat seorang pria mabuk dan kondisi rumahnya yang berantakan. Sung-Hae pun memintanya untuk segera pergi. Hari berikutnya, Sung-Hae tidak masuk sekolah lagi. Namun di siang hari, Sung-Hae meneleponnya dengan bilang bahwa pria kemarin adalah ayahnya. Ia selalu berbuat keonaran ketika sedang mabuk, sehingga ia dan ibunya selalu berpindah tempat agar bisa kabur dari ayahnya. Tapi ayahnya selalu menemukan mereka. Dengan berlinang air mata, Sung-Hae pun berpamitan pergi. Setelah lulus SMA, Woo-Yun berjualan ayam goreng. Tiba-tiba temannya datang dan memberikan brosur Universitas Seoul. Dan dari sanalah ia melihat foto Sung-Hae. Ia langsung memutuskan untuk kuliah di Universitas Seoul dengan mengambil jurusan pendidikan jasmani. Tapi orang tuanya tak percaya dengan kemampuannya karena Woo-Yun sangat malas untuk belajar. Karena termotivasi ingin bertemu dengan Sung-Hae,
Woo-yun akhirnya belajar setiap hari agar bisa masuk ke universitas yang sama dengan Sung-hye. Singkat cerita, Woo-yun diterima dan bisa bertemu lagi dengan Sung-hye. Namun saat itu, Sung-hye mengatakan bahwa ia sudah punya pacar. Hati Woo-yun seketika langsung ambyar. Ternyata pacar Sung-hye adalah kapten tim football yang bernama Yoon-gan. Beberapa hari kemudian, Woo-yun tampak begitu murung karena dia nggak punya kesempatan untuk mendekati Sung-hye lagi. Tiba-tiba ia teringat kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya, yang bermaksud untuk memberikan hadiah. Namun yang ia lihat, Yoon-gan memberikan Sung-hye sebuah kalung. Di situ hatinya hancur kembali dan melampiaskan amarahnya dengan melempar batu ke arah mobil Yoon-gan. Scene beralih ke tahun 2012. Mereka semua kini telah lulus kuliah. Dan Woo-yun saat ini sudah memiliki pacar baru yang bernama Park Min Kyung. Woo-yun juga bekerja paruh waktu di salah satu tempat gym. Saat membagikan brosur gymnya, Woo-yun melihat Sung-hye melintas di depannya. Disitulah mereka kembali dipertemukan. Ternyata Sung-hye kini bekerja sebagai model dan juga seorang artis. Kemudian mereka nongki di sebuah kafe dekat lokasi mereka dipertemukan. Dari perbincangan mereka, ternyata Sung-hye kini telah putus dengan Yoon-gan. Sung-hye juga bilang kalau ia saat itu butuh sopir. Karena orang yang biasa mengantarnya berhalangan, Woo-yun kemudian menawarkan diri untuk menjadi sopirnya. Saat Woo-yun mengantarkan Sung-hye bekerja, Sung-hye menanyakan kenapa selama wajib militer, Woo-yun tak menelponnya sama sekali. Scene beralih ke 5 tahun yang lalu. Sung-hye yang tahu kalau Woo-yun akan melakukan wajib militer bermaksud untuk mengantarkannya. Di malam itu, Woo-yun sangat mabuk dan saat ia terbangun, ia bingung kenapa ia telanjang. Ternyata saat Woo-yun mabuk kepayang, ia boker. Dan tubuhnya dipenuhi oleh kotoran. Sung-hye pun melepas pakaian dan mencucinya lalu pergi. Karena malu, Woo-yun sampai tak sempat membaca pesan yang ditulis Sung-hye di dekat kasurnya. Itulah kenapa ia tak menelpon Sung-hye saat melakukan wajib militer. Meski telah memiliki pacar, Woo-yun ternyata masih mencintai Sung-hye. Namun Sung-hye yang tahu kalau Woo-yun sudah punya pacar, meminta Woo-yun untuk tak menemuinya lagi. Min Kyung diam-diam juga sudah tahu kalau ternyata Woo-yun dekat kembali dengan cinta di masa lalunya. Namun Min Kyung memilih untuk mengikhlaskan Woo-yun kalau memang dia masih mencintai Sung-hye. Singkat cerita, Woo-yun mendatangi tempat lokasi syuting Sung-hye. Ia bilang kalau saat ini ia telah putus dengan Min Kyung dan meyakinkan kalau Sung-hye lah satu-satunya wanita yang ia cintai. Namun, Sung-hye marah dan meminta Woo-yun untuk pergi. Saat beranjak, tiba-tiba papan reklame jatuh menimpa Sung-hye. Namun, Woo-yun berhasil menyelamatkannya. Sehingga Woo-yun kini mengalami cedera yang sangat parah. Dan sejak saat itu, kini mereka resmi berpacaran. Hari demi hari berlalu. Mereka berdua kini hidup dengan bahagia. Oh my god! Wow! Namun pada suatu hari, ayah Sung-hye meninggal dunia. Dan saat pemakaman selesai, Woo-yun mengeluh ke temannya, jika seandainya ia tak bertemu dengan Sung-hye, mungkin ia tak akan mengalami cedera yang menyebabkan gagal menjadi guru olahraga. Woo-yun juga bilang jika ia menyesal telah bertemu dengan Sung-hye. Sung-hye yang mendengar hal tersebut lantas bertanya kenapa ia baru menyesal sekarang. Sung-hye juga bercerita jika Woo-yun mirip dengan almarhum ayahnya. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, ia selalu menyalahkan ibunya dan hal itu sangat dibenci Sung-hye. Kemudian Sung-hye memutuskan hubungan dengan Woo-yun. Saat ini Woo-yun sudah menjadi guru olahraga di sebuah sekolah. Sung-hye juga bekerja di Belgia menjadi seorang desainer. Di tahun 2017, Sung-hye datang menghampiri Woo-yun di tempatnya mengajar untuk membagikan undangan pernikahannya. Sejak saat itulah, kini Woo-yun menjadi sad boy akut yang hobinya minum tua. Dengan wajahnya yang hidup segan mati tak mau, Woo-yun memberanikan diri datang ke pernikahan bersama temannya. Di sana Woo-yun menyampaikan kalau dia sama sekali tak menyesal pernah bertemu dengannya.
Justru dia sangat beruntung pernah menjadi bagian dari hidupnya. Karena berkat Sung Hye, Woo-yoon bisa menjadi orang yang lebih baik. Yang jelas Woo-yoon mengucapkan terima kasih karena Sung Hye pernah hadir di hidupnya. Dengan senyum di bibir, namun sedih di hati, Woo-yoon akhirnya bisa mengikhlaskan Sung Hye ke pelukan orang lain. Film ditutup dengan memori Woo-yoon saat bersama Sung Hye di masa lalunya. Lebay. Endi nangis dengan senyum di bibir. Oke. Namun sedih di hati, ngeri. Oke, dan akhirnya film tamat sampai di sini. Gimana menurut Anda apakah sedih film ini? Menurutmu piye, Des? Nak kowe teko semua senengi jenis nikah. Autopilot. Bener. Oke, hikmah apa yang bisa kita petik dari film ini? Menurut kami, hikmah yang bisa dipetik dari film On Your Wedding Day ini, memang begitulah hidup. Kadang memang banyak hal terjadi tidak sesuai dengan rencana. Yang jelas, tetaplah hidup karena biaya tahlilan mahal. Larang tuh kacang. Jadi untuk keseluruhan film On Your Wedding Day ini mungkin sangat cocok untuk kalian tonton karena film ini juga cukup bagus menurut kita, ya nggak? Iya, Bagus. jelas. Betul sekali. Tapi kalau melo buat nangis kayaknya enggak sih, belum. Belum karena Ini takutnya sama kejadiannya gantung. Ini terus bisa. Malah kesetrum. Ini contoh valid itu. lebih sakit kesetrum sih bang, tinggal nikah. Ya untuk itu ya tonton aja lah. Tonton dan yang penting jangan lupa kalau udah nonton On Your Wedding Day dan kalian suka, jangan lupa subscribe channel Pengangguran Bersahaja. Oke, Jangan lupa subscribe dan matiin dan nyalain loncengnya. dan matiin tombol lonceng. Pencet tombol subscribe warna merahnya berkali-kali nggak apa-apa, yang penting ganjil. Asal. Yang penting ganjil. Penting ganjil. Oh iya Oke. bener. Siap. Siap. Nek double. Coba foto wae, Pak. Oke, saya Yunan. Saya Amin. Saya Kiki. Kita semua Pengangguran. see you.